memuji Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kita boleh sehat, itu adalah anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan bahwa hidup kita sangat berharga di hadapannya. Kita katakan pujian ini lebih sungguh, lebih dalam lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berhala penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Jika hidup kita berharga di hadapan Tuhan, kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk bangkit berdiri. Kita katakan pujian ini. Pujian dan syukurku, inilah kami Tuhan, ku bawa padamu. Dengan rendah hati kami datang kepadamu. Hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu
Tuhan. Kami rindu untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Bapa. Engkau tahu segala kerinduan harapan kami. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Engkau adalah pengharapan kami. Berharga di matamu. Kami mau serahkan hidup kami Segenap hidupku bersama ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Hidupku bersama segenap hidupku, Saya persilakan Tuhan banyak bersama segenap hidupku bersama. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih pagi hari ini kami dapat menyembah dan mengagungkan Tuhan di rumah Tuhan. Bukan karena kuat, gagah, mampu kami, tapi karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kami sehingga kami dimungkinkan untuk dapat berbakti, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Tolong kami semua untuk mengerti firman Allah. Tolong kami untuk dapat memahami kebenaran firman Allah dan menjadi bagian kehidupan kami. Buka pikiran, buka hati kami semua Tuhan. Semua kami menikmati lawatan Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menjelaskan, membagikan kebenaran firman Allah, supaya kami kuat, supaya kami semua mengerti, dan semua kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tahun yang lalu kita membahas tentang menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Setelah kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi, tahun ini kita belajar, kita diarahkan untuk mengerti kehendak Tuhan kepada kita. Saudara sekalian, bagian daripada kehendak Tuhan itu, yaitu umat Tuhan itu bertumbuh, menjadi dewasa, dan dia kuat di dalam Tuhan. Hari ini saya akan membicarakan atau menyampaikan firman Tuhan tentang atau dengan tema kuat dalam Tuhan. Firman Tuhan yang mendasarinya saya bacakan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dan Efesus 6 ayat 10. Yang berbunyi demikian, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Efesus pasal 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus, minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengarkan penjelasan kebenaran firman Allah tentang bagaimana hidup sebagai anak-anak. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11, kalau kita masih kanak-kanak, maka kita berlaku dan berkata-kata seperti kanak-kanak. Tetapi tatkala kita menjadi dewasa, maka kita berbicara, kita berkata-kata dan kita berperilaku sebagai orang yang dewasa.
1 Korintus 13 ayat 11. Dengan demikian saya mau bukakan secara singkat tentang kanak-kanak ini. Kanak-kanak itu adalah orang yang gampang jatuh, gampang tersandung, labil. Inilah membayangkan, menjelaskan kepada kita tentang kanak-kanak. Dia gampang sekali terjatuh, sedikit terjatuh, sedikit terjatuh. Dan dia seringkali sedikit kata-kata mendengar satu langsung tersandung. Dan dia sifatnya labil di dalam kehidupan. Itulah sifat kanak-kanak. Tetapi kata firman Allah, saudara sekalian, memang itu masa kanak-kanak. Tetapi dalam pertumbuhan itu akan menjadi seorang dewasa. Kalau kita membaca Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Itu menjelaskan kepada kita tentang kedewasaan. Tentang orang-orang yang dewasa. Dewasa itu di dalam Tuhan, saudara sekalian, dia berpikir matang. Dia tidak berpikir hanya spontanitas, tapi dia berpikir mencermati, memahami segala sesuatu secara matang. Terkala dia berpikir secara matang, maka dia mengambil suatu keputusan. Apa yang akan dilakukan, apa yang akan dikerjakan. Saudara sekalian, orang yang berdewasa itu adalah orang-orang yang berpikiran matang. Dia tidak sekedar berpikir, dia tidak sekedar bertindak, tetapi dia melalui suatu proses, suatu pemikiran matang dalam kehidupan dia. Berpikir matang. Orang yang tidak berpikir matang, maka dia gampang sekali berubah dan keputusannya tidak mantap di dalam kehidupan dia. Tapi tatkala kita berpikir matang, maka setelah kita pikirkan segala sebab akibatnya, untung ruginya, maka kita melangkah dan maka kita akan kuat dan siap menerima kenyataan. Kita akan siap menerima realita dan kita siap menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Yang kedua, orang yang dewasa itu dia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat atau tidak. Mana yang merugikan saya dan merugikan orang lain atau tidak. Dia dapat membedakan ini karena dia sudah dewasa. Tapi tatkala dia kanak-kanak dia tidak mampu. Dia tidak sanggup dan belum nyampai pemikirannya sampai ke sana. Saudara sekalian. Oleh sebab itu anak-anak tidak seperti orang dewasa. Orang dewasa dia bisa membedakan yang menguntungkan, yang merugikan, yang bermanfaat, dan yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Yang berikut orang dewasa itu saudara sekalian dia melakukan. Dia tidak lagi dibimbing dan tidak lagi dia melakukan sesuatu yang seperti anak-anak. Tetapi dia melakukan, mengerjakan sesuatu, setelah dipikirkan mata dia melakukan sesuatu. Dia mau makan, dia siapkan untuk makannya. Dia untuk hidup, dia mau melakukan sesuatu untuk kehidupan dia. Dia melakukan, dia mengerjakan, dia berbuat sesuatu. Itulah orang yang dewasa. Kalau anak-anak dia disuap sama orang tuanya atau sang pengasuhnya. Tetapi orang dewasa dia dapat melakukan makan sendiri. Dia dapat memberikan kontribusi untuk hidupnya sendiri. Orang yang dewasa dia dapat melakukan di dalam kehidupan ini. Maka seringkali saya berkata kepada orang-orang yang anak-anak muda menikah, menikah itu tanda orang dewasa, tanda kemandirian, tanda orang-orang yang sudah mandiri, dia tidak bergantung lagi dengan orang lain. Saudara sekalian itulah orang dewasa. Orang dewasa tidak lagi bergantung kepada orang, tidak bergantung lagi kepada orang tua, kepada siapa, tapi dia bergantung kepada Tuhan dan bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Orang dewasa melakukan. Orang dewasa itu dia dapat membedakan. Daripada itu saudara sekalian, orang yang dewasa itu dia tidak terombang-ambing. Dia kuat, baunya pendirian dalam kehidupan dia. Dia tidak tergoyahkan dengan situasi dan keadaan. Saudara sekalian, banyak orang yang terombang-ambing dalam hidup ini. Mendengar informasi sedikit begini-begini langsung goncang dan sebagainya. Saudara sekalian, orang yang dewasa sebelum kita masuk kepada kuat, dia orang yang berpendirian di dalam kehidupan dia. Dia punya prinsip hidupnya.
Kalau sekali percaya, menjadi percaya. Tadi malam saya berkomunikasi dengan teman, saya bilangkan, tatkala kita berbicara dan berkata satu kali, kita teruskan pernyataan itu. Saudara sekalian, karena apa? Karena kita dewasa, kita telah berpikir matang, dan kita berpendirian teguh. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, dengan demikian dari kanak-kanak dia meninggalkan, dewasa meninggalkan kekanakannya, hidup dalam cara dan gaya hidup orang yang dewasa. Dia tidak lagi hidup sebagai seorang anak-anak. Realitanya, segi umur saudara sekalian, orang seringkali masih seperti kanak-kanak. Seharusnya sudah menjadi dewasa, bahkan sudah menjadi kakek nenek dan sebagainya, tetapi dia masih menjadi seorang kanak-kanak. Ada seorang bapak, dia terus menerus seperti anak-anak, masih kanak-kanak hidup dengan orang tua. Setelah berkeluarga juga masih hidup dengan orang tua. Sudah punya cucu juga masih bersama-sama dengan orang tua. Saudara sekalian, menandakan, menyatakan ketidakdewasaan dan ketidakmandirian dalam kehidupan dia. Dengan demikian, orang yang dewasa itu adalah orang yang meninggalkan kekanak-kanakannya. Orang yang dewasa, saudara sekalian, pada umumnya kuat. Orang yang dewasa itu pada umumnya dia tidak tergoncangkan, dia kuat. Menanggung badai, menerima terpaan ombak ataupun yang menerpa dia, dia kuat. Dia tidak tergoyangkan di situ, dia tidak tergoncangkan, tetapi dia tetap berdiri teguh karena dia sudah menjadi dewasa dan dia kuat. Saudara sekalian, orang yang kuat dalam Tuhan itu, Firman katakan bukan karena kemampuannya. Kalau kita membaca Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Artinya saudara sekalian, kita dapat kuat dan berdiri teguh. Meskipun seorang dewasa yang bisa membedakan tapi bisa tergoyahkan, tetapi di dalam Yesus maka ada kekuatan. Maka Filipi pasal 4 ayat 3 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya saudara sekalian, orang yang dewasa, orang hidup dalam Tuhan, orang bersama-sama dengan Tuhan, dia akan kuat. Kalau dia bersama-sama dengan Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Kita dapat menanggung, kita dapat memikul segala beban pergumulan kita, masalah-masalah kita. Kita kuat dan sanggup karena kita di dalam Tuhan. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kuncinya saudara sekalian untuk kuat, yaitu kita di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam Filipi pasal 6 ayat 11 sampai 18 menceritakan, untuk kuat itu saudara sekalian, kita harus menggunakan atau memakai perlengkapan-perlengkapan senjata Allah. Di antara perlengkapan senjata Allah itu yaitu iman kita, firman Allah, doa kita, dan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi untuk kuat itu saudara sekalian, kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah itu yaitu ada iman, ada firman Allah, ada doa, dan seterusnya. Dengan ada persekutuan antara sesama kita sebagai umat Tuhan, maka kita akan kuat, kita akan sanggup memikul segala beban, segala pergumulan, segala masalah dalam kehidupan kita. Yang pertama di dalam Tuhan, yang kedua gunakan perlengkapan senjata Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian tidak ada keterpisahan antara kita dan Tuhan. Kita selalu bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita perlu memahami dan mengerti di dalam kehidupan ini. Saudara dan saya punya kelemahan, saudara dan saya punya keterbatasan. Oleh sebab itu, saya dan saudara butuh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dan saya perlu menggunakan perlengkapan senjata Allah itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Jadi, untuk kuat itu, kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, maka saya dan saudara akan mampu memikul segala beban. Dan yang kedua syaratnya, menggunakan atau memakai perlengkapan-perlengkapan senjata Allah. Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 18. Apa arti kuat? Arti kuat itu saudara sekalian teguh. Dia tidak tergoyahkan, diterpa angin, di badai, masalah kecil atau besar, dia tetap berdiri teguh seperti pohon
dia memang tergoyang tapi dia kembali berdiri tegak. Itulah orang yang kuat. Dia tidak rubuh, tapi dia tatkala ada tiupan angin, dia kembali berdiri tegak. Itulah kuat. Itulah maksud dan arti kuat. Dia berdiri teguh meskipun ditiup angin, topan dan badai sekalipun. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, orang yang dewasa dia akan kuat, tetapi memungkinkan juga dia terjatuh. Karena manusia, kata firman Allah, daging itu lemah, roh penurut. Maka memungkinkan seseorang itu terjatuh di dalam kehidupan dia. Oleh sebab itu saya katakan tadi, kita perlu Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau orang kuat dan dewasa, maka dia tidak gampang terjatuh. Bukan seperti kanak-kanak. Mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata ataupun informasi yang mengganggu hidupnya, dia mulai lemah dan sebagainya. Orang kuat tidak. Dia tidak gampang terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Ada seorang penceramah, dia katakan semua Alkitab, semua ajaran Kristen itu salah semuanya. Saudara sekalian, boleh saja. Bagi kita yang kuat, dia seorang yang tidak tepat, tidak jelas. Maka seorang pendeta berkata, dia bukan perlu polisi, tetapi dia perlu psikiater untuk memeriksa keberadaannya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Nah, jadi orang yang kuat itu teguh, tetapi tidak juga terus menerus. Namun demikian dia tidak gampang terjatuh. Tidak gampang terjatuh. Itu yang kuat. Dah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, orang yang kuat, dia pasti dewasa. Orang yang kuat itu dia pasti orang yang sudah matang. Orang yang kuat itu dia pasti berpikiran tidak gegabah. Tetapi dia berpikiran matang dan meneliti segala sesuatunya. Maka orang yang kuat itu, dia akan maju terus meskipun ada badai, meskipun ada persoalan, meskipun ada kata-kata atau suara yang didengar yang tidak menyenangkan dan mengganggu perasaannya, mengganggu hatinya, mengganggu pikirannya. Karena dia kuat, maka dia tidak tergoyahkan. Dia tetap berdiri teguh, dia tetap melakukan, dia tetap menjadi saksi, dia tetap menjadi terang, dan dia tetap melayani. Saudara sekalian, orang yang kuat itu, dia tidak menghilang dari peredaran. Saya pernah cerita, ada seorang bapak sebelum dia berhasil, dia ada di setiap acara gereja. Dia rajin ke gereja, dia rajin bersekutu dan gampang ditemui. Tetapi tatkala dia menjadi seorang berhasil, maka dia sukar ditemui. Dia sudah menghilang dari persekutuan, menghilang dari gereja, menghilang dari pelayanan. Saudara sekalian, orang yang dewasa, yang menjadi kuat itu, dia tidak akan hilang dari peredaran itu. Meskipun di dalam pergumulan, dalam kesulitan, meskipun dalam puncak karirnya dia menjadi sampai kepada puncaknya, dia tidak akan menghilang, melainkan tetap setia kepada Tuhan dan mengagungkan dan melayani. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah saya dan saudara masih kanak-kanak? Umur saya sekarang 65 tahun, 66 tahun. Apakah saya sudah memang mencerminkan, menjelaskan bahwa saya sudah berumur 66 tahun yang disebut lansia? Dalam kekristenan kita berapa tahun kita menjadi seorang Kristen? Apakah sudah menjadi seorang dewasa atau menjadi kanak-kanak? Maka pertanyaannya untuk mengoreksi diri, yaitu apakah saya dan saudara masih kanak-kanak? Dan hanya tahu, mengerti, ya apakah saya dan saudara kanak-kanak kita sendiri. Bukan orang lain, tetapi kita sendiri. Saya masih kanak-kanak atau sudah dewasa. Yang kedua pertanyaannya untuk mengoreksi kita ke depan. Apakah saya sudah menjadi seorang dewasa? Berpikiran matang, tidak goyah, tidak terombang-ambing, tetapi tetap teguh berdiri tegak di tengah-tengah situasi yang ada.
Yang pertanyaan berikut untuk dipikirkan dan dijawab oleh diri kita. Apakah saya kuat berdiri teguh di dalam perjalanan hidup saya? Sebagai seorang Kristen, sebagai seorang umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Apakah saya berdiri teguh? Apakah saya sudah kuat di tengah-tengah amukan topan di dalam kehidupan hari ke hari? Tatkala kita baru mendengar satu dua kata dan kalimat dari seseorang yang tidak menyenangkan kita, kita langsung terganggu. Itu bukan kuat namanya. Maka pertanyaan saya dan kepada kita semua, apakah saya dan saudara kuat di tengah situasi semacam ini? Kalau tidak kuat, maka bahkan kita akan menjadi lemah dan kita akan terjatuh dalam kehidupan ini. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan, Tuhan mau saya, saudara semua menjadi orang yang dewasa dan kuat. Kita tidak sampai kepada dewasa saja, tetapi Tuhan mau saya dan saudara menjadi orang yang dewasa dan kuat, berdirian, berkeyakinan, mantap, teguh, tidak tergoyahkan apapun situasinya dan keadaannya. Saya sering sekali bersaksi, saya sering ditawarkan dengan hal-hal duniawi ini. Saudara sekalian, sering dan memang sampai hari ini saya berkata tidak dengan tawaran yang tidak memuliakan Tuhan dan merusak panggilan pelayanan saya. Artinya saudara sekalian, Tuhan mau saya dan saudara menjadi umat Tuhan adalah umat yang dewasa dan umat yang kuat. Umat yang diberkati, umat yang memberkati, umat yang melayani. Itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan kehendaki kepada saya, kepada kita semua. Jadilah umat Tuhan yang dewasa, yang kuat, yang diberkati dan memberkati dan melakukan firman Allah dan melayani. Saudara sekalian, dengan demikian kita perlu memeriksa diri kita masing-masing. Apakah saya sudah sampai kepada titik yaitu saya kuat, saya dewasa, saya tetap berdiri teguh di tengah-tengah kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, saya banyak tahu dan mengerti dan ikut bersedih. Gara-gara COVID ini banyak teman-teman kita yang mengalami pergumulan, kesulitan, masalah ekonomi dan kehidupan. Tempat kerjanya harus ditutup, banyak sekali yang ditutup. Ya, tapi ada juga yang masih kuat atas anugerah Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, saya hanya berkata, kalau kita dewasa dan kuat dalam Tuhan, kita akan mampu memikul pergumulan ini dan kita akan berjalan terus ke depan. Kita tidak mutar ke kanan, tidak mutar ke kiri dan apalagi ke belakang, tapi kita maju bersama-sama dengan Tuhan. Itulah orang yang dewasa, orang yang kuat di dalam Tuhan. Saya ingin akhiri dengan mengutip kata firman Allah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, dan aku akan menggunakan perlengkapan senjata Allah. Bapak sekalian bisa baca Efesus pasal 6 ayat 18 ayat 11 sampai 18. Tuhan berkati kita, Tuhan menolong kita untuk hari-hari yang akan datang. Jadilah umat yang dewasa dan umat yang kuat di dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Allah yang boleh mengingatkan kami, memberitahukan lagi kepada kami di dalam mengarungi kehidupan ini. Tuhan, mampukan kami, sanggupkan kami untuk menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, kami lemah, kami tidak berdaya, tanpa Tuhan kami akan terjatuh. Sebab itu Tuhan, tolonglah kami semua, kuatkan kami semua, sanggupkan kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.